Di suasana hening pada kesempatan kali ini saya kembali lagi, saya Damar Aji, kembali lagi bakal temenin kamu dan membuatkan video untuk kamu teman-teman. Dengan merangkai kata, merangkai dan sekaligus membaca tarot-tarot yang nanti bakal saya buka. Dari masing-masing tarot kita bacakan simbol-simbol yang muncul, energi yang keluar itu apa. Saya akan mencoba membacakan dan juga memberikan gambaran-gambaran buat teman-teman semuanya. Karena kali ini saya sudah kembali lagi untuk membuatkan video dan membaca kartu tarot seputar zodiak ya. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak Aries. Kembali lagi ya di zodiak Aries. Pembacaan untuk bulan Agustus tahun 2020. Jadi prediksi Aries untuk 2020 atau Agustus 2020. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa bahwa bintangnya adalah Aries, silakan saja kamu bisa simak video ini sampai dengan selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya kamu bukan Aries pun nggak apa-apa, gitu kan? Karena bisa jadi pesan-pesan yang saya sampaikan, pencerahan-pencerahan yang saya sampaikan juga nanti bisa juga bersifat general, artinya bisa nyambung juga ke semua orang juga, gitu kan? Walaupun secara spesifik memang untuk Aries, tapi ini bersifat general, ya. Jadi bisa jadi buat Aries sendiri tidak resonate gitu kan. Tidak semua Aries itu resonate. Tapi bisa jadi juga untuk teman-teman yang bukan Aries pun ada hal-hal yang bisa diambil, ada pesan-pesan atau pencerahan yang bisa diambil. Saya yakin pasti ada gitu kan. Jadi pencerahannya bersifat general ya. Kalau spesifikasinya lebih kepada pembacaan atau reading buat Aries memang iya untuk bulan Agustus 2020. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah kelamaan lagi. Saya bakal langsung shuffle kartu terlebih dahulu. Dan saya membaca dengan sederhana saja. Artinya saya tidak terlalu banyak mengeluarkan kartu. Ya, cukup 5 kartu nanti bakal saya keluarkan. Tapi 5 kartu ini sudah nanti bakal mewakili banyak hal, mewakili banyak aspek yang bisa saya bacakan seputar kehidupan Aries gitu. Jadi meskipun 5 kartu, tapi saya berharap nanti 5 kartu itu bisa mewakili banyak hal, bisa padat ya pencerahannya atau advice-nya, dan sekaligus bisa memberikan gambaran-gambaran, bahkan solusi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang punya masalah ya, khususnya buat kamu yang Aries. Suasananya hening sekali, saya suka dengan suasana seperti ini. Gitu ya, dan musik yang saya jadikan sebagai background mudah-mudahan bisa memberikan warna dan ciri khas tersendiri dari channel Damar Aji ya, karena dengan background, dengan suasana yang sepi seperti ini sepertinya mendukung semuanya ya. Setidaknya bisa mendapatkan energi ketenangannya teman-teman bisa dapetin juga. Karena saya sekaligus juga mengirimkan atau mentransferkan energi ketenangan ya, menebarkan energi ketenangan, vibrasi yang mudah-mudahan bisa kamu rasakan, ketenangan, kedamaian, ya, ketentraman, kebahagiaan. Karena pada dasarnya itulah yang selalu dicari oleh setiap orang dalam kehidupan ini, ya. Oke. Seperti biasa saya buka 5 kartu aja. Sorry, minum dulu. Oke, jadi teman-teman untuk Aries di bulan Agustus tahun 2020. Dan nanti kita akan bacain semuanya buat Aries ya. Jadi kita bacain semuanya dari Aries, terus kemudian dilanjut dengan Taurus, Gemini, Cancer, terus dilanjut lagi sama Leo, kemudian terusnya adalah Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, terus kemudian Capricorn, terus Aquarius, dan terakhir adalah Pisces ya. Oke, jadi kurang lebih urutannya seperti itu. Kita ulang dan kita urut dari awal. Oke, sekarang buat teman-teman Aries, kita buka satu persatu. Oke, Aries, kita lihat
Kartu pertama ada Six of Pentacles ya. Tapi sebelum membaca ini, saya merasakan bahwa Aries sedang ada masalah, ada beban-beban masalah yang cukup berarti, cukup berat buat Aries, dan ini sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Energinya sudah saya rasakan. Nah, di sini keluarlah kartu yang sepertinya bakal memberikan saran buat Aries. Aries, sekali lagi saya merasakan bahwa kamu ada beban, ada permasalahan, ada persoalan yang saat ini belum selesai. Ya, ini udah beberapa waktu lama dari kemarin belum selesai juga, dan kamu masih dihadapkan dengan situasi yang cukup membebani pikiran kamu juga. Dan ini saya menangkap ada hubungannya juga dengan finansial, ya, ada hubungannya dengan keuangan juga. Jadi situasi dan kondisi kamu ini berhubungan dengan keuangan. Ini yang bisa saya rasakan dari dari awal. So, begini teman-teman, kita juga sedikit berbicara tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction gitu kan. Dimana ketika kita dalam kondisi yang berkekurangan, kadang-kadang seringkali kita melupakan hal-hal yang justru bersifat berkebalikan. Jadi maksudnya begini, kita sedang kekurangan ya, kita sedang kekurangan atau kita sedang kesulitan masalah keuangan. Nah, di sini sarannya justru berkebalikan dari kondisi yang sedang kamu alami. Sarannya adalah kamu harus mulai banyak melakukan yang namanya berbagi. Setidaknya kamu melatih untuk berbagi. Berbagi apa dong Mas Damar? Berbagi kalau misalnya ada berkaitan dengan rezeki, berbagilah rezeki, gitu kan? Kalau misalnya rezeki benar-benar katakanlah sulit dan susah, kamu boleh berbagi tentang apa saja. Boleh berbagi ilmu, membantu orang lain dengan waktu, dengan saran, nasihat, atau tenaga, atau apapun yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang lain. Jadi artinya di sini ada gambaran bahwa di Six of Pentacles di sini adalah gambaran maupun sekaligus sebagai saran juga buat teman-teman Aries bahwa kamu harus melakukan banyak membantu orang lain. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan membantu orang lain itu sebenarnya kamu sama saja sedang membuka sumbatan-sumbatan energi yang saat ini sedang terjadi pada diri kamu, gitu ya. Jadi kurang lebih dilakukan dengan cara seperti itu. Salah satunya itu, gitu kan? Salah satunya itu. Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya. Kita buka aja semua ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa di kartu kedua tuh ada The Moon ya. Sementara di kartu pertama tadi ada Six of Pentacles, kartu keduanya adalah The Moon. Jadi kartu pertama sudah cukup paham ya teman-teman ya, khususnya buat Aries ya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Kalau bisa nanti juga sambil saya review lagi. The Moon adalah kartu di mana ini ada semacam warning ya buat teman-teman Aries. Warning atau hal yang harus kamu perhatikan. Bahwa dalam kehidupan kamu, kondisi dan situasi kamu saat ini sepertinya ada sesuatu yang cukup berbahaya. Maksudnya gini, ada semacam bahaya. Ada hal yang kamu harus waspadai. Ada hal yang harus kamu proteksi, gitu kan, harus antisipasi, karena The Moon di sini menunjukkan bahwa akan adanya bahaya yang tidak terduga. Ya, The Moon bulan, gitu kan, di sini ada dua anjing melolong, gitu kan, menggonggong, gitu kan, dan satu kepiting. Kalajengking ya, kalajengking. Kalajengking apa kepiting nih? Kalajengking ya. Jadi itu tanda bahwa di situasi yang berhubungan dengan beban yang sedang kamu hadapi, ini otomatis kan membawa sebuah kerentanan, membawa kondisi yang rentan, membawa kondisi yang rapuh gitu kan. Nah, kerapuhan-kerapuhan ini memang ketika energi seseorang dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang rendah dan lemah, otomatis gampang sekali kena energi yang lain gitu kan. Artinya gampang sekali karena kondisi lemah berarti kan kurang ada proteksi. Jadi proteksinya itu rendah dan lemah gitu kan. Maka dari itu sangat rentan sekali dengan bahaya-bahaya yang ada dalam kehidupan kamu yang datang dari luar. Bahaya itu contohnya apa?
Contohnya kamu mudah terpengaruh gitu kan. Terus kalau ada orang yang ngomong apa-apa kamu mudah tersinggung ya. Kamu akhirnya mudah menarik diri, kamu akhirnya banyak merenung gitu kan. Dan itu akhirnya justru merugikan kamu sendiri. Padahal apa yang dikatakan orang lain itu tidak perlu harus kamu masukkan ke pikiran, nggak harus diambil hati gitu kan, tapi dijadikan sebagai ya bahan-bahan referensi aja, dijadikan sebagai pembelajaran aja. Jadi kamu jangan terlalu ambil hati banget ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya membahayakan, lebih kepada sesuatu yang bersifat dan berhubungan dengan energi. Orang ngomong jelek itu kan energi juga. Energinya kita dengerin, kita sampai otomatis masuk ke perasaan gitu kan. Nah, pikiran dan perasaanmu itu juga menghasilkan energi. Kalau kamu dalam kondisi yang lemah, otomatis energinya juga lemah ya, dan cenderung kurang bagus atau buruk. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk the moon ya. Jadi intinya ada sesuatu yang harus kamu waspadai, sebut saja itu adalah bahaya. Kemudian kamu harus merubah diri dari sekarang, meningkatkan energi dari yang buruk menjadi yang bagus. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya kamu harus melakukan yang namanya perubahan-perubahan mindset, cara berpikir dengan baik gitu kan. Semakin membangun kesadaran batin kamu, membangun kesadaran spiritual kamu. Karena ini ada di kartu The Hierophant, kartu ketiga. Kartu ketiga sarannya adalah kamu harus membangun, membangkitkan energi-energi spiritual agar kamu sudah mulai memahami tentang diri kamu sendiri. Gitu kan. Maksudnya spiritual bagaimana? Ya dengan kamu mulailah katakanlah belajar tentang LOA, the law of attraction, hukum tarik-menarik, kesadaran tentang pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu bagaimana cara bekerjanya. Terus kemudian perasaan kamu, hati kamu juga bagaimana bekerjanya, gitu kan. Harus kamu ketahui juga bahwa dalam diri seseorang itu, pelajari saja gitu kan, ada dunia fisik, ada dunia bioplasmik gitu kan. Jadi misalnya begini, bahwa manusia itu terdiri dari dua tubuh gitu kan, atau terdiri dari dua badan. Yang pertama adalah badan fisik atau badan seluler yang bisa kita pegang ya, kita bisa pegang, ini adalah badan fisik kita. Dan satu lagi adalah badan halus kita ya, yaitu badan halus atau bioplasmik ya, yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini harus kamu pelajari ya. Ini hanya clue-clue aja nih, ini hanya clue. Ya mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan satu gambaran dari saya agar paham gitu kan yang dipelajari apa. Nah, di sini kamu tentunya butuh mentor, butuh orang yang bisa ngerti gitu kan, dan akan membimbing kamu juga ke dalam pembelajaran tentang spiritual, kesadaran batin, menemukan diri sendiri dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi The Hierophant di sini menyarankan bahwa untuk Aries mulailah untuk membangkitkan nilai-nilai spiritual kamu, belajar tentang spiritual, ya, belajar menemukan diri sejati kamu sendiri, ya. Terus kemudian di situ akan tercipta sebuah kebijaksanaan yang ada dalam diri kamu. Oke? Terus kemudian kartu keempat, The Fool. The Fool nyambung sekali dengan kartu yang 1, 2, dan 3. The Fool berarti mengajak atau memberikan saran. Pesannya di sini adalah kamu harus melakukan katakanlah gini. Kalau seseorang dalam kondisi terpuruk gitu kan, terus ekonomi nggak bagus dan sebagainya, otomatis kan harus melakukan sebuah manuver. Mungkin kalau orang bilang dulu hijrah gitu kan, hijrah. Bisa jadi hijrah dari mana? Dari desa ke kota, dari tempat yang sekarang ke tempat yang lain, tentu ke tempat yang lebih baik, tentu ke daerah yang lebih baik, atau ke situasi yang lebih baik, gitu kan? Karena namanya hijrah berarti melakukan manuver atau hijrah, melakukan perpindahan atau melakukan tindakan-tindakan tertentu, tentunya untuk menuju kepada hal yang lebih baik, ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi, cuman harus hati-hati karena di sini gini, The Fool ini kan ada orang bawa bekal. Nah, bekal ini adalah bekal pengalaman, ya, bekal pengalaman, bekal mungkin hal-hal yang pernah terjadi, peristiwa yang pernah terjadi. Jadikanlah itu sebagai guru dan pembelajaran atau bisa diambil hikmahnya. Itu. Terus kemudian harus hati-hati juga karena di sini ada jurang, ya, ada gambar jurang. Jurang itu bisa sewaktu-waktu ngejeblosin kamu juga, gitu kan, kalau kamu nggak hati-hati.
maka kamu harus tengok kanan kiri gitu kan, lihat ke depan, waspada, dan benar-benar lebih waspada ya, lebih cermat, lebih waspada. Dan anjing menggonggong di sini gambarannya adalah orang juga akan ngata-ngatain kamu, itu cuekin aja, nggak usah dengerin apa kata orang gitu kan, biarkan anjing menggonggong ya, kamu tetap berlalu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di kartu yang kelima, Age of Pentacles ya, 8 Pentacles, 8 koin. See? Oke. Jadi 8 of Age of Pentacles di sini adalah sarannya begini teman-teman. Saya akan mencontohkan gitu kan. Saya akan mencontohkan seseorang. Gitu ya, seseorang. Nah, kebetulan ini juga agak-agak true story juga sih. Saya punya, sebut aja saya punya teman. Katakanlah saya punya teman gitu kan. Nah, teman saya itu sampai saat ini dia bekerja masih belum tentu. Jadi pekerjaannya itu masih serabutan gitu kan, masih serabutan. Nah, dia melakukan pekerjaan yang serabutan yang tentunya ternyata bukan passionnya dia, bukan potensinya dia gitu kan. Nah, ini hal yang penting sekali teman-teman. Jadi gini, teman-teman, ini true story ya, jadi ini real. Saya cerita aja, saya nggak sebutin nama, dan ya ini hanya untuk contoh aja. Teman saya sampai detik ini, sekali lagi saya ulang bahwa sampai detik ini dia belum punya pekerjaan yang pasti dan tetap ya. Dia masih serabutan, apa aja dikerjain gitu kan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang kerja di bangunan, kadang tapi lebih banyak di bangunan gitu kan, lebih banyak di kayak proyek-proyek begitu. Tapi maaf, dia di level yang paling bawah gitu kan. Jadi artinya sebagai pekerja yang ikut dalam proses proyek tersebut. Nah, namanya proyek itu kan kadang ada, kadang enggak gitu kan, seperti itu. Nah, dia sebenarnya tidak cocok atau tidak merasa nyaman pada pekerjaan tersebut gitu loh. Tapi dia terpaksa melakukannya. Nah, karena kebetulan saya tahu, karena dia teman saya dari SMP gitu kan, kemudian saya merasa bahwa ini ada yang salah gitu loh, ada yang salah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan potensinya atau bakatnya atau passionnya atau skillnya untuk dijadikan sebagai profesi maupun sebagai alat untuk mencari rezeki. Kamu pengen tahu nggak keahlian dia apa? Dia punya keahlian bisa motong rambut dengan skill yang sangat luar biasa, skill dewa ya kalau saya bilang. Dan dia bisa melakukan itu sejak dari SMP sebetulnya, gitu kan? Tapi ternyata seiring waktu dia lulus SMA dan kemudian melanjutkan bekerja dan sebagainya kemana-mana, dia tidak fokus pada hal yang dia miliki, gitu. Nah, saya berencana begini. Ketika nanti ada kesempatan untuk bertemu dengan teman saya itu, saya kepengen memberikan saran atau advice bahwa dia akan saya ajak kembali untuk kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada potensinya dia, kembali kepada skillnya dia sendiri. Yaitu apa? Menjadi orang yang katakanlah buka barbershop lah, buka salon lah, atau apalah gitu kan. Tapi yang berhubungan dengan kemampuan dia sendiri. Dan saya merasa ketika dia bisa match energinya, bisa selaras energinya dengan profesi di barbershop atau potong rambut itu, saya yakin dia pasti akan lebih berhasil, dengan catatan dia istiqomah ya, tekun, fokus, serius, dan bersemangat. Artinya standar-standar orang bekerja itu harus dipenuhi. Ya, saya menjamin dan saya yakin dia pasti akan lebih berkembang, ya, dan dia akan lebih mudah cari rezeki. Saya yakin insya Allah seperti itu, gitu kan. Mudah-mudahan nanti segera saya bisa ketemu dengan dia dan saya akan memberikan kurang lebih advice seperti ini juga, gitu loh. Nah, ini juga yang saya gambarkan seperti ini, saya harapkan buat Aries juga bisa melakukan hal yang seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Jadi bisa dipahami ya, bisa diambil kesimpulan dari apa yang saya ceritakan tadi ya. Jadi saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya hanya bermaksud memberikan gambaran dan contoh yang nyata, yang memang itu benar-benar terjadi. Jadi kalau misalnya Aries, kamu harus lihat dulu ke dalam dirimu sendiri. Potensi apa yang kira-kira
bisa kamu gunakan, bisa kamu gali, bisa kamu munculkan, dan itu ada dalam diri kamu gitu loh. Ya, insya Allah kalau misalnya kamu benar-benar bisa, oh aku punya potensi ini, dan itu dikembangkan, lalu diwujudkan diwujudkan sebagai katakanlah mobilitas kamu untuk mencari rezeki atau alat kamu untuk mencari rezeki. Karena bagaimanapun begitu teman-teman, namanya rezeki ya, itu pasti harus ada alatnya. Alatnya ya sama aja seperti petani untuk bisa menghasilkan sawah yang bagus, padi yang bagus, gitu kan? Otomatis dia harus punya alat untuk bekerjanya. Salah satunya adalah cangkul, gitu kan? Jadi harus punya cangkulnya, gitu kan? Harus punya traktornya dan sebagainya. Untuk apa? Membuat lahan sawah tersebut bisa ditanamin padi dengan bagus, dengan panenan yang nanti juga bagus, menghasilkan beras yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Jadi filosofinya gambarannya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini sekedar gambaran, tapi saya berharap bisa memberikan membukakan pikiran buat teman-teman Aries, khususnya buat kamu yang saat ini sedang dalam kesulitan, gitu kan? Jadi itu saya melihatnya adalah kesulitan di masalah pekerjaan, di finansial. Tapi saya menangkap hal lain juga, bahwa di urusan asmara kamu pun kamu juga mengalami kegagalan juga, gitu loh. Kamu mengalami kondisi yang kurang harmonis. Jadi buat kamu yang sedang berpasangan atau sudah punya pasangan, kamu nggak harmonis nih situasi dan kondisinya, itu kan. Satu, nggak harmonis, yang kedua kamu dibebani juga oleh kondisi kamu sendiri, sehingga yang ketiga semua beban menjadi satu, dan akhirnya kamu ngerasa bahwa ini buntu banget, gitu kan. Ini buntu banget. Nah, ini yang saya berharap dengan kamu dengerin video ini kamu bisa mendapatkan hal yang bisa mencerahkan. Ya, jadi asmara kamu pun juga terganggu, gitu kan. Keuangan terganggu dari pekerjaan kamu yang memang agak-agak terganggu, gitu kan. Jangan pernah mengatakan bahwa ini memang masa sulit. Jangan pernah mengatakan itu. Ya, ingat ya, setiap apa yang kita ucapkan itu akan menjadi bekerja dalam tubuh kita. Apalagi ketika itu diulang-ulang, ucapan itu diulang-ulang, maka itu bekerja dalam tubuh kita. Kalau bekerja, dia akan mewujudkan, merealisasikan seperti apa yang kita ucapkan. Kalau kita bilang susah, ya akan terjadi yang benar-benar susah jadinya, gitu loh. Jadi jangan pernah mengatakan kata-kata atau sugesti yang akhirnya ya merugikan kita sendiri. Begitu ya untuk Aries. Jadi untuk yang jomblo juga nih, yang jomblo sampai sekarang bisa dibilang jadi kayak kesulitan, karena kamu ngerasa nggak pede dengan situasi kamu nggak pede, kamu nggak ada rasa minder juga, gitu kan. Bahkan ada trauma-trauma. Nah, ini yang harus kamu hilangkan juga, gitu kan. Kalau saran saya sih lebih fokus ke ini dulu aja, ke hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan juga finansial, ya. Untuk masalah pasangan nanti dulu deh. Kecuali memang buat kamu yang sudah berpasangan, ya perbaiki aja dulu, ya semuanya diperbaiki, gitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi ini bersifat general reading ya teman-teman, ya. Tidak semuanya bakal resonate, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan solusi, pencerahan, ya, atau advice, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, buat kamu yang pengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja bisa hubungin WA yang tertera di atas ini, atau di deskripsi, boleh dibaca deskripsinya, biar lebih jelas gitu ya. Yang jelas saya memberikan layanan untuk reading personal secara pribadi. Kamu boleh tanya apa saja tentang jodoh, karir, asmara, ya, atau mungkin kamu merasa ada sumbatan-sumbatan rezeki, ya, atau merasa energinya tuh lagi jelek banget gitu kan, tapi nggak tahu harus bagaimana. Silahkan kamu bisa berkonsultasi langsung dengan saya, dan sekaligus nanti saya bantu untuk membuka, mengurai sumbatan-sumbatan energi negatif tersebut agar semuanya bisa kebuka dengan baik, gitu kan. Seperti itu. Terus mungkin buat teman-teman yang merasa ada banyak masalah, silahkan juga bisa konsultasi langsung dengan saya. Dan halo juga teman-teman yang mungkin ada di luar negeri, kayak ada di Hong Kong, gitu kan, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat selalu di Hong Kong, gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin ada di Taiwan, ya,
Ya, jadi teman-teman dari Indonesia tapi ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, kemudian ada di Malaysia, ada di Brunei dan sebagainya. Oke, buat teman-teman yang ada di situ, yang dari Indonesia tapi lagi di luar semua nih, semangat terus ya, jaga kesehatan terus. Saya tahu bahwa ini ternyata teman-teman dari Indonesia yang ada di Hong Kong, Taiwan, Brunei, Singapura, kemudian ada di Malaysia dan sekitarnya itu banyak yang mendengarkan channel Damar Aji. Ternyata banyak ya. Terima kasih. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat kebersamaan kamu sudah menyimak video ini sampai selesai. Sekali lagi silahkan kamu boleh konsultasi secara pribadi bersama Damar Aji. Oh ya, satu hal. Buat teman-teman yang barusan mampir di channel ini, jangan lupa kalau belum subscribe, saya persilakan buat subscribe. Satu hal yang harus kamu tahu bahwa subscribe itu adalah salah satu bentuk perbuatan atau niat baik yang kamu lakukan, gitu kan? Dan secara hukum the law of attraction, hukum tabur tuai, bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan yang akan datang kepada kita akan dilipat gandakan. Nah, buat kamu yang sudah subscribe atau langsung subscribe saat ini juga, dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan sebuah keajaiban yang menyenangkan dan sangat luar biasa. Ya, tunggu saja, amati, ya, dan rasakan nanti apa yang terjadi. Insya Allah adalah hal yang baik. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya Damar Aji, sampai jumpa.